Coba bayangkan kamu sedang berdiri di tengah ibu kota Jakarta di awal tahun 1990. Iya, sebuah kota yang lagi mabuk kepayang oleh euforia macan Asia kan? Mhm, Gedung-gedung pencakar langit itu seakan tumbuh dengan sangat rakusnya menembus awan. betul. Dan semua itu disirami oleh aliran deras utang luar negeri. Hmm. Semua hiruk-pikuk keserakahan ini sebenarnya dipicu oleh kebijakan deregulasi perbankan. Faktor 88 kan? Mhm, Aturan yang pada dasarnya bikin pendirian bank baru itu jadi semudah orang buka warung kelontong di pinggir jalan. tepat. Dampaknya sungguh luar biasa brutal secara sosiologis. Gaya hidup korporat yang kelewat mewah tiba-tiba berubah menjadi standar mutlak sebuah keberhasilan bagi masyarakat urban kita. Setiap orang di pusat kota seolah berlomba menumpuk kekayaan pribadi tanpa henti. Tapi mari kita tinggalkan kebisingan bursa saham yang serakah itu sejenak. Karena transisi tajam ini akan membawa kita ke sebuah rumah yang sangat sederhana di Yogyakarta. Iya, di rumah itu hiruk pikuk Jakarta digantikan oleh ketenangan seorang kiai sepuh bersahaja, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Atau yang biasa kita sapa dengan Pak AR. Dan secara diam-diam, di tengah gempuran kapitalisme itu, beliau justru sedang merajut jaring pengaman. Sebuah jaring yang nantinya menyelamatkan ekonomi jutaan umat dari ancaman krisis yang menghancurkan. Nah, dalam eksplorasi mendalam kita kali ini, misinya sangat jelas. Kita akan membedah bagaimana sebuah organisasi Islam terbesar di dunia mampu bertahan dari badai ekonomi global. Tanpa bergantung sama sekali pada sistem perbankan. Dan menariknya nih, kita punya tumpukan sumber yang luar biasa kaya untuk membedah sang kiai. Benar. Kita tidak sekedar melihat dari kacamata sejarah biasa. Kita menyisir analisis sosiologis ekonomi dari Mitsuo Nakamura tahun 2012. Ditambah lagi arsip kebijakan dari M. Jindar Tamini tahun 1990, konteks sejarah dari Deliar Nuer di tahun 1996, Sampai jurnal ekonomi syariah dan catatan keseharian yang sangat epik dari Syu'bah Asa di tahun 1994. Ini adalah analisis kelembagaan tentang bagaimana fondasi kepercayaan lebih kuat dari tembok uang. Mari kita mulai dari kontradiksi strukturalnya dulu ya. Di awal era 90-an, itu kan hampir semua organisasi besar mulai tergiur pusaran kapitalisme global. Mereka berlomba-lomba mendirikan bank komersial berisiko tinggi, bermain di instrumen investasi yang sangat agresif. Tapi Pak AR secara tegas justru menolak keras skema utang komersial semacam itu. Ini sungguh sebuah ironi sejarah yang sangat poetis. Gimana tuh maksudnya? Ya, di saat seluruh dunia seakan memuja akumulasi kapital, sang kiai justru dengan tenang memuja akumulasi sosial, akumulasi pengabdian. Banget. Secara analitikal, penolakan terhadap skema utang ini adalah keputusan makroekonomi yang luar biasa berani loh. Sangat berani. Coba posisikan dirimu sebagai pemimpin jutaan umat di era tersebut. Berutang pada bank asing itu dianggap sebagai satu-satunya jalan rasional. Ya, jalan pintas menuju kemajuan dan modernisasi kan. Daripada meminjam dolar untuk membangun menara kantor pusat yang megah. Beliau memilih memperkuat ribuan unit sekolah, klinik, dan rumah sakit. Menolak utang saat itu sama saja dengan dianggap tertinggal zaman oleh para elit. Tapi Pak R melihat sesuatu yang luput dari pandangan para teknokrat di Jakarta. Ekspansi yang dibiayai utang dolar itu punya risiko sistemik. Risiko yang bisa meluluh lantakan ekonomi langsung di tingkat akar rumput. Nah, keputusan untuk menolak pusaran utang itu justru memunculkan sebuah teka-teki, sebuah pertanyaan misterius. Bagaimana mungkin sebuah organisasi raksasa bisa membangun kerajaan ekonomi dan kebal krisis tanpa bergantung sama sekali pada bank global? Jawabannya ternyata ada pada gaya dakwah kultural dan sebuah benda tua beroda dua. Benda tua beroda dua. Ini epik sekali. Tapi biarkan itu menggantung sejenak di pikiran kamu. Kita harus membedah anatomi sistemnya dulu. Betul, agar kamu paham seberapa besar skala operasinya. Tantangan terbesar di tahun 1990 itu adalah mengelola ribuan amal usaha. Amal usaha ini untuk kamu yang mungkin belum familiar, itu seperti unit pelayanan sosial. Sekolah, panti asuhan, klinik kesehatan. Dan bagaimana menjaganya agar tahan terhadap fluktuasi ekonomi makro. Strategi yang diterapkan Pak AR saat itu bisa kita sebut sebagai desentralisasi berbasis kolektif. Jindar Tamimi dalam arsip kebijakannya merumuskan ini dengan sangat brilian. Kekayaan dari amal usaha ini sama sekali tidak ditarik ke pusat. Tepat.
Kemandirian justru dihidupkan di setiap ranting dan cabang yang paling pelosok sekalipun. Filosofinya jelas, hidup dari umat untuk umat. Jadi begini prakteknya. Kalau sebuah klinik di daerah terpencil mendapat surplus atau untung, uangnya nggak disetor ke pimpinan pusat di Jakarta atau Jogja. Surplus ekonomi itu langsung diputar kembali. Dibangunkan sekolah baru atau untuk membantu masyarakat miskin di desa tersebut secara langsung. Dari sudut pandang manajemen resiko kelembagaan, ini diversifikasi yang sangat jenius kan? Sangat jenius. Ketika setiap unit diwajibkan mandiri secara finansial di tingkat lokal, sistem ini menjadi sangat tahan banting secara struktural. Kegagalan finansial di satu cabang tidak akan pernah memicu efek domino yang menghancurkan struktur pusat. Roda ekonomi mikroskopis ini independen, tapi nilai dasarnya seragam. Dan temuan Jurnal Ekonomi Syariah tahun 2012 merekam kehebatan sistem ini dengan presisi. Model pemberdayaan ini selalu menjadikan masjid sebagai episentrumnya. Epicentrum pergerakan ya. Masjid nggak lagi sekedar jadi tempat ritual ibadah yang kaku. Tapi bertransformasi menjadi semacam balai pertemuan ekonomi. Tempat di mana masalah real masyarakat dibahas dan diselesaikan secara kolektif. Mekanisme pendanaannya diputar murni-murni melalui instrumen filantropi Islam. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikumpulkan dari masyarakat lokal. Dan disalurkan kembali ke masyarakat lokal itu juga. Sirkulasi dana tertutup di akar rumput ini yang menciptakan jaring pengaman sosial. Jaring yang luar biasa kokoh. Jauh lebih rapat dan bisa diandalkan daripada produk asuransi komersial manapun di pasar waktu itu. Delier Noer di tahun 1996 ngasih konteks sejarah yang penting banget soal ini. Tradisi kemandirian ini sebenarnya DNA asli dari gerakan modern Islam kita. Nafas perjuangan yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Gerakan ini kan selalu menolak fasilitas subsidi dari pemerintah penjajah. Betul, mereka nggak pernah mau bergantung pada kebijakan kolonial atau negara demi menjaga kebebasan bergerak. Nah, saat negara gencar membuka keran pasar bebas dan utang di tahun 1990, kemandirian historis ini benar-benar diuji habis-habisan. Godaan untuk ikut bermain di instrumen keuangan berisiko tinggi demi keuntungan instan itu sangat masif. Pemimpin bisnis meminjam jutaan dolar. Hanya dengan jaminan kertas kerja yang jujur saja seringkali fiktif. Tapi sang kiai tahu persis sifat destruktif dari modal asing yang masuk bagai air bah itu. Beliau sadar aliran uang panas itu bisa ditarik kapan saja oleh spekulan global. Organisasi yang terlanjur utang akan hancur lebur seketika. Oleh karena itu, beliau membangun benteng pertahanan dari bahan baku yang sama sekali berbeda. Dan ini menjawab pertanyaan misterius kita yang tadi. Soal gaya dakwah kultural dan benda tua beroda dua itu ya? Iya, fakta ini memang selalu berhasil bikin merinding. Plot twist terbesar dalam sejarah ekonomi kelembagaan ini ternyata berakar pada satu hal ekstrim. Kemiskinan personal pemimpinnya. Catatan keseharian Syubha Asa di tahun 1994 merekam momen-momen ini dengan sangat menggetarkan hati. Pak Ar secara konsisten menolak fasilitas mobil mewah dari organisasinya. Alih-alih duduk nyaman di kursi sedan layaknya eksekutif puncak pada umumnya, beliau memilih cara yang jauh merakyat. Beliau berdakwah melintasi jalanan berdebu dengan motor Yamaha bebek tua kesayangannya. Bayangkan kontras yang luar biasa epik ini. Seringkali beliau cuma membonceng pengurus lain saat harus menempuh perjalanan jauh antar kota. Di saat para konglomerat di Sudirman berlomba pamer mobil Eropa, pemimpin jutaan umat ini justru membelah angin malam dengan motor jadulnya demi menemui rakyatnya di bawah. kalau kita pakai logika korporasi modern, tindakan ini sering dikritik sebagai inefisiensi manajerial yang fatal, kan? Waktu seorang CEO itu mahal. Sangat mahal. Teori bisnis konvensional pasti teriak pengambil keputusan tertinggi harus difasilitasi kemewahan agar mobilitasnya cepat. Namun, studi Mitsuya Nakamura membedah inefisiensi ini dengan pisau analisis sosiologi yang tajam. Ada strategi besar yang tak kasat mata di sini. Nakamura menemukan bahwa di balik ketidakefisienan waktu itu, ada strategi penaklukan hati manusia yang tak tertandingi. Kesederhanaan ekstrim melahirkan trust. Kepercayaan publik yang absolut. Masyarakat saat itu kan sudah mulai muak dengan gaya pamer kekayaan elit ibu kota. Muak sekali. Dan ketika umat melihat sendiri, pucuk pimpinan tertingginya tidak mengambil keuntungan sepeser pun, sebuah keajaiban sosial terjadi. Hati rakyat tergerak. Nggak perlu ada paksaan birokrasi. Nggak butuh proposal penggalangan dana yang dicetak pakai kertas mengkilap. Aliran dana hibah, zakat, wakaf,
tiba-tiba mengalir deras dari seluruh penjuru negeri. Mengalir bagai mata air yang menolak kering di tengah musim kemarau. Kepercayaan absolut inilah yang bertransformasi menjadi social capital. Kapital sosial yang valuasinya jauh melampaui aset fisik manapun di neraca. Rakyat dari berbagai lapisan, petani, pedagang pasar yang termiskin sekalipun, menyerahkan harta dengan keikhlasan total. Mereka punya keyakinan penuh uang Rp10.000 mereka tidak akan pernah dikorupsi oleh pemimpinnya. Mereka tahu uang itu akan berubah menjadi batu bata untuk sekolah anak-anak mereka. Uang itu nggak akan pernah menguap jadi bensin mobil mewah sang kiai. Dalam teori ekonomi struktural, fenomena keteladanan ini secara otomatis memusnahkan hambatan keagenan, atau yang biasa disebut agency cost. Ya, biaya mahal yang biasanya harus dibayar perusahaan korporat untuk memastikan bawahannya nggak menipu manajemen atas. Biaya untuk membangun loyalitas semacam ini biasanya menelan anggaran pemasaran dan audit yang raksasa. Tapi di bawah kepemimpinan Pak AR, biaya raksasa itu ditekan jadi angka 0. Semata-mata karena kekuatan integritas personal. Motor jadul itu bukan sekedar preferensi gaya hidup. Itu mengirimkan pesan sosiologis yang luar biasa kuat ke masyarakat. Kendaraan kelas pekerja. Secara instan itu melunturkan sekat-sekat hierarki sosial kan? Menyatukan pemimpin dengan denyut nadi rakyat jelata. Penghapusan batas kelas sosial ini sangat berdampak pada struktur operasional. Aliran komunikasi dari bawah ke atas jadi melesat tanpa distorsi. Betul. Keluhan tentang atap madrasah yang bocor atau klinik yang kehabisan obat bisa langsung terdengar oleh pucuk pimpinan di pusat. Nggak perlu lagi lewat meja birokrasi yang panjang, yang rumit, dan penuh kepentingan politis. Semua transparan dan cepat tanggap. Kini mari kita saksikan bagaimana benteng kesederhanaan ini menghadapi ujian terbesarnya. Memasuki akhir dekade 90-an. Badai ekonomi yang sudah diprediksi itu akhirnya benar-benar menghantam Asia. Krisis moneter. Tawar neteni berbunga rendah yang dulu dipuja-puja itu mulai menunjukkan wajah aslinya yang sangat mematikan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok bebas. Momen ini menghancurkan fondasi banyak perusahaan besar hanya dalam semalam. Suku bunga bank global mencekik. Konglomerasi raksasa di Jakarta yang dulu diagungkan sebagai lambang kesuksesan modern runtuh dan memohon dana talangan. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, pabrik-pabrik ditutup paksa karena nggak mampu menahan beban utang valuta asing. Namun di tengah puing-puing kejatuhan kapitalisme semu itu, sebuah anomali besar sedang terjadi di tingkat akar rumput. Ribuan unit sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit milik umat tetap berdiri sangat tegak. Mereka seolah kebal terhadap virus krisis moneter yang mematikan. Mengapa ketahanan mereka bisa seabsolut itu? Jawabannya sungguh elegan. Struktur neraca keuangan mereka sama sekali bersih dari utang bank global. Nol utang asing. Mereka terisolasi secara sempurna dari fluktuasi suku bunga acuan internasional. Model operasional mereka ya murni bersumber dari ketahanan lokal yang terus diputar melalui sistem filantropi masjid tadi itu. Unit-unit amal usaha ini nggak mengenal ketakutan akan ancaman gagal bayar. Satu-satunya pihak yang mereka utangi adalah umat itu sendiri. Dan umat menagih utang itu bukan dengan bunga majemuk ala bank sentral. Umat hanya menagih agar amanah dicairkan dalam bentuk pelayanan gratis. Kesehatan dan pendidikan gratis setiap harinya. Disinilah kejeniusan strategi desentralisasi berbasis kolektif menunjukkan tajinya yang paling tajam. Karena tidak ada beban utang dolar yang harus dibayar ke pusat, surplus ekonomi di tingkat ranting bisa langsung menyelamatkan nyawa di daerah. Dana diputar ke sektor real untuk beli sembako bagi warga terdampak krisis. Ini adalah masterclass sejati dalam bidang manajemen resiko institusional. Sesuatu yang jujur saja jarang diajarkan di sekolah bisnis bergengsi manapun. Keselamatan manusia ditempatkan jauh di atas metrik pertumbuhan angka yang semu. Nilai ekonomi yang sesungguhnya memang hanya bisa diukur dari seberapa besar harapan yang mampu ditumbuhkan di ruang-ruang kelas rakyat. Pak AR ngebuktiin dengan hidupnya sendiri bahwa sistem yang bertumpu pada produktivitas sosial itu jauh lebih tangguh dari gelembung spekulasi. Beliau pada dasarnya membangun sebuah institusi anti rapuh, jauh puluhan tahun sebelum konsep anti-fragile itu populer dibicarakan di dunia startup modern. Legenda nyata dari awal tahun 1990 ini mengajarkan sebuah kebenaran universal, bahwa integritas seorang pemimpin adalah mata uang paling stabil di alam semesta. Nilainya nggak akan pernah tergerus oleh badai inflasi moral sedahsyat apapun. Kemandirian kolektif terbukti jadi benteng pertahanan yang jauh lebih kokoh.
arsitektur institusi. Kita seringkali terlalu sibuk ya mencari rumusan strategi finansial yang rumit, yang penuh dengan jargon analytical dan teknis. Padahal, jawaban paling ampuh untuk bertahan di dunia yang penuh ketidakpastian kadang justru lahir dari laku spiritual. Laku kesederhanaan dari seorang kiai yang setia melintasi kerasnya pergantian zaman cuma dengan sebuah motor tua. Kekuatan kapital bisa menguap dalam semalam saat algoritma pasar berubah arah. Tapi kekuatan sosial dari keteladanan akan terus hidup dan meregenerasi dirinya. Sebelum kita benar-benar mengakhiri eksplorasi yang sangat membuka wawasan ini, ada satu pemikiran provokatif terakhir untuk kamu bawa pulang. Silakan, apa itu? Saat ini kan dunia sedang gencar banget membicarakan teknologi desentralisasi, kayak Web3 dan blockchain. Ah iya, teknologi yang konon menjanjikan sistem tanpa perantara ya, di mana trust atau kepercayaan dibangun otomatis lewat kode matematika. Betul loh, sistem trustless. Sistem yang berasumsi manusia nggak bisa dipercaya. Makanya, kita butuh algoritma kriptografi untuk mengunci keamanannya. Sangat modern. Tapi pertanyaannya, untuk kamu, bisakah sistem desentralisasi canggih itu benar-benar bertahan tanpa fondasi integritas manusia di baliknya? Itu pertanyaan yang dalam. Apa jadinya jika kita menyadari bahwa sistem trustless terbaik sebenarnya bukanlah yang berjalan di atas jaringan komputer global? Lalu berjalan di atas apa? Bagaimana jika sistem desentralisasi paling sempurna justru adalah yang berjalan di atas catatan tak tereras dari karakter moral manusia, persis seperti arsitektur ekonomi yang dibangun Pak AR? Wow, itu adalah sebuah paradoks modern yang sangat layak untuk kamu renungkan malam ini. Benar-benar membuka mata kita tentang makna kepercayaan yang sesungguhnya. Support channel Podcast Dongeng agar semakin berkembang dan selalu mendapat rekomendasi YouTube. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar positif kalian di bawah, dan share video ini ke story WA kalian sekarang juga ya. Next mau bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.